Shalom teman-teman. Pada kesempatan ini saya mau bersaksi tentang suatu anugerah Tuhan yang Tuhan berikan di dalam hidup saya. Yaitu pada Selasa yang lalu, salah seorang dari teman saya datang ke rumah saya. Dia cerita setelah datang ke rumah saya, dia mengajak saya untuk jajan. Dan kami di situ berbincang-bincang. Teman saya ini menanyakan kepada saya tentang pertobatan saya. Dia bilang dengan saya seperti ini. Di situ saya kasih jawaban pada dia langsung, yaitu zaman dulu saya adalah orang yang tidak mengenal Allah. Di situ hidup saya hancur. Terus teman saya bertanya dengan saya, apakah sebetulnya kamu punya niatan untuk tobat sebetulnya di situ? Dia bilang gitu dengan saya. Setelah itu saya jawab dia, saya sudah punya niatan untuk bertobat saat itu. Saya berusaha dengan cara saya ke gereja, saya datang persekutuan, saya membaca firman Tuhan, saya juga penyembahan. Tapi ini semua percuma, tidak ada artinya, dan saya tidak pernah merasakan hadirat Tuhan. Saya dengar dari banyak orang bahwa kalau kita penyembahan, kita membaca firman Tuhan, kita dapat mengerti kehendak Tuhan dan merasakan hadirat Tuhan. Tetapi di situ saya tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Saya bercerita dengan teman saya seperti itu. Loh, kenapa? Teman saya bertanya dengan saya seperti itu. Langsung saya jawab di sini, mengapa demikian? Karena ada dosa, ada suatu penghalang antara saya dengan Allah, antara diriku ini dengan Allah, yaitu adalah dosa. Dosa inilah yang menjadi penghalang antara aku dengan Allah, sehingga aku tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Sehingga hubungan antara aku dengan Tuhan itu ada penghalang. Nah, penghalang inilah yang harus dihancurkan. Yaitu penghalang ini adalah apa? Dosa. Dosa ini harus dihancurkan. Nah, lalu bagaimana cara menghancurkan dosa ini? Setiap kita tidak akan pernah bisa menghancurkan dosa tersebut dengan usaha kita sendiri. Kita tidak akan pernah bisa. Selamanya kita tidak akan pernah bisa menghancurkan dosa ini. Ada satu cara yang bisa menghancurkan dosa ini tadi. Siapa dia? Yaitu Yesus. Karena di dalam Yesuslah ada pembenaran atas setiap dosa. Di dalam Yesus ada jalan menuju kepada Bapa. Ada jalan untuk kita berkomunikasi dengan Bapa. Di dalam Yesuslah kita mendapatkan kehidupan. Yang seharusnya kita mati karena dosa, kita menjadi hidup oleh karenanya. Saya sharing itu, men-sharingkan hal tersebut dengan teman saya. Dia sharing dengan saya, dia mengalami keterikatan dengan suatu dosa, dan dia tidak bisa melepaskannya. Saya tanya dengan dia, kenapa kamu tidak bisa melepaskannya? Saya langsung bertanya seperti itu. Di sini saya langsung berpikir bahwa dia dihalang oleh suatu penghalang, yaitu dosa. Di dalam Yesus itu ada keselamatan. Saya beritakan dengan teman saya seperti itu. Ada ilustrasinya, ada dua tebing. Yang satu di sini adalah tebing yang membawa kehancuran. Di seberang sana ada tebing yang membawa keselamatan. Tebing ini dipisahkan oleh jarak yang begitu jauh. Untuk menuju tebing yang membawa keselamatan ini diperlukan yang namanya jembatan untuk menuju ke sana. Nah, jembatan inilah Yesus. Kalau kamu sendiri tidak masuk melalui jembatan ini, kamu belum menuju ke jembatan keselamatan. Bagaimana kamu mau menyelamatkan banyak jiwa? Bagaimana kamu mau membawa banyak orang untuk menuju ke keselamatan? Saya berkata dengan teman saya seperti itu. Dirimu saja tidak bisa. Langsung saya juga terangkan di sini. Kamu harus masuk melalui jembatan ini tadi, melalui Yesus, dengan cara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam hidupmu. Setelah itu teman saya menjawab saya, ya kalau saya sih mengakui Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam hidup saya. Dia cuma berkata seperti itu kepada saya. Setelah itu langsung saya tegaskan kepada dia, kalau kamu hanya cuma mengakui Yesus saja, di ilustrasi ini kamu masih ada di tebing kehancuran yang membawa kehancuran ini. Dan kamu hanya mengarahkan orang untuk itu jembatan keselamatan, itu loh menuju ke sana jalannya, itu menuju ke sana. Sedangkan kamu sendiri tidak menuju ke sana. Saya beritahukan kepada teman saya seperti itu. Setelah itu, di situ teman saya
langsung juga saya kerangka untuk supaya dia masuk melalui jembatan ini untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam hidupnya. Terakhir kali saya juga tawarkan pada teman saya untuk menerima Tuhan Yesus, tapi dia masih belum yakin awalnya. Singkat cerita, akhirnya saya tantang teman saya ini untuk saya doakan untuk terima Yesus. Saya katakan dengan teman saya ini, boleh nggak untuk saat ini saya doakan Anda untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam hidupmu. Jika hatimu rindu dan haus akan Tuhan, izinkan saya berdoa untuk Anda. Setelah itu teman saya doakan. Setelah selesai saya doakan, dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam hidupnya. Langsung dia berkata dengan saya, wah, luar biasa, hari ini aku merasakan adanya Roh Kudus masuk di dalam diriku. Sungguh luar biasa teman-teman. Inilah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Terima kasih, kiranya kesaksian yang saya berikan ini bisa menjadi berkat bagi teman-teman. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.